Kembali ke Via Valen. Oh iya. Nah, terus Mbak Via kan lama nggak nongol di TV juga. Ada, sekarang kan lagi iya. di itu ya, di juri-juri itu. Tapi iya, masih iya. sebenarnya Karena pandemi ini juga. karena ya? pandemi juga semuanya nggak ada off air ya Mas ya, karena kan nggak boleh ada pertunjukan dan sebagainya. Tapi kegiatannya juga banyak sih. Malah justru saat-saat kemarin itu dia bisa kumpul sama keluarga yang setiap harinya nggak bisa pulang, setiap hari pindah ke kota ini jadi kita jadi kumpul Bisa sama keluarga. kumpul. Sama seperti kita juga kan Mas. Aku ya kumpul mbak keluarga terus. malah kumpul ke rakyat ora rukun. Terus? Disemeni. Padahal kerja ya. Jadi emang ada sisi positif dan sisi negatifnya gitu. Sampai aku deket sama Via itu ada sahabatku yang sampai Cemberong. gitu kan. Apa sih? Adindes gitu. Kalau masalahnya cuman simple sih Mas, dia bisa foto bareng, terus akhirnya gak tahu kenapa tiba-tiba dia menjauh gitu loh. Simple itu aja. Kepindahnya ngono kuwi ya. Terus dia cerita kemana-mana gitu. Lah bang yo jane ya bareng terus lho. Masa aku pengen anu ra di kayak kesempatan. Loh, kesempatan tuh ada Mas. Lah kenapa? Sudah ada kesempatan tapi tidak dimanfaatkan. Pengennya itu yang private gitu loh. Kita ngumpul sama kayak sama temen gitu loh Mas. Padahal kan setelah kerja kita pengen istirahat, nggak bisa buat kumpul. Begitu. Ya kapan-kapan sahabatnya diajak ke sini ada. Oh boleh. Berarti sampai sekarang nggak baikan itu? Belum baikan? Kalau aku baik, karena aku merasa bahwa nggak ada problem Mas, nggak masalah. Dia sendiri yang menjauh ya sudah. Aku sih nyantai-nyantai aja. Oh gitu, nyantai-nyantai aja loh. Santai loh aku. Aku padahal ngerti siapa loh ini. Aku santai-santai aja. Ini santai-santai loh ya. Itu Via Valen. Nah, terus sekarang Gopinda juga tak lihat itu menjadi istilahnya anak angkat dari almarhum Lord Didi Kempot. Oke, kalau itu sebenarnya nggak sendiri tapi trio ya Mas ya. Trio. Jadi sebelum Papa meninggal itu sebenarnya di tahun 2007 apa ya? 2007 tuh kita pernah bikin trio namanya Trio Kebo, Kempot Bergoyang. 2007. Kalau nggak salah 2007 Mas, waktu itu aku masih kerja di salah satu karaoke di Solo. Aku pegang karaoke, kepala cabang karaoke di Solo. Itu aku, Miko, Tiwu. Aku dibikinkan single lagu judulnya adalah Rayuan Gombal sama Papa. Setelah itu kita diajak tur kemana-mana waktu itu vakum. Karena dengan kesibukan aku, dengan kesibukan Miko, dan kesibukan Tiwu, dari mulai itu dikenal kan, Tiwu juga bisa nyanyi kemana-mana, Miko juga ngerias manten sekarang, aku sendiri juga ya karaoke, terus pindah ke spa juga waktu itu. Akhirnya kita vakum. Nah nggak tahu kenapa di tahun kemarin itu kok tiba-tiba kita tuh nggak ada pembahasan apa-apa di grup sama Bundayan. Akhirnya ayo Trio Kebo single meneh gitu, digulai Papa gitu. Akhirnya dikasih single Penak Karo Kowe. Itu pun juga dadakan Mas, karena kan pas pandemi kita di rumah semuanya itu. Tapi awalnya kok bisa berbuat trio, menjadi trio itu? Awalnya itu kan kalau aku kan sering MC di acaranya Bundayan sama Papa ya, entah ulang tahunnya Seka, Saka, acaranya Bunda, sering ngumpul gitu. Kalau Miko itu sendiri kan dancernya Bundayan sama Papa waktu itu. Dan terus Tiwu itu dulu tuh kalau nggak salah kita tuh mikirnya gini, sopo ya sing pas di grup itu gitu. Aku tuh terakhir Mas waktu itu. Oh, saya diri malah terakhir. Jadi awalnya itu cuma Tiwu, Miko kalau nggak salah. Terus satu siapa? Akhirnya ditawarin lah aku. Yaudah, Aris gitu. Akhirnya kita kumpul bertiga. Kita rekaman ditungguin Papa. Sampai lagunya itu ditungguin Papa, bener-bener ditungguin Papa. Sampai jadilah itu. Tapi konsepnya dulu kan kita bisa dandan wedok, bisa wedok ya. Iya wedok. Aku juga menyesuaikan loh ketika Lintang Daya Aris Gopinda, aku juga menyesuaikan loh pakai bajunya warnanya sama Anderan. Kayak ngerti Bu. Hati-hati loh tidak baju.
Kira ngerti ki kaose sapa? Enggak tahu. Ki ngerti kaose Buaya Jalu iki. Oh, iya. Makanya kok dilempet Lah sih. iya. Terserah. Lah ya tak ngene aja ya anu takaran. Merah. Ya udah akhirnya ikut beberapa show-nya Papa, Trio Kebo. Dan waktu itu juga belum ada sosmed ya Mas ya, nggak sekejar sekarang. YouTube juga jarang waktu itu, belum ada orang yang berpikiran untuk pergi ke YouTube gitu. Jadi bisa dikatakan kayak generasi awake dhewe iki kedisian ya. Iya. Heeh. Jadi Zaman biyen VCD, dong ngerti kan? zaman dia CD. Jadi dapatkan CD-nya, beli di sini gitu. Dodolan dewe, CD-nya Trio Kebo gitu Mas. Terus sekarang Tiwuknya kok nggak ada. Lah, waktu kemarin mau rekaman untuk single berikutnya itu kan Tiwu juga udah vakum lama, nggak ada komunikasi sama kita gitu. Dan dia juga sibuk di kerjaan, akhirnya ya aku sama Miko, sama Bundayan juga, sama Papa juga mikir lah sopo. Akhirnya dapatlah si Catur, karena Catur juga udah lama gabung sama Papa di dancernya Papa sama Bunda gitu. Akhirnya kita new Trio Kebo kemana itu. Tapi saya lihat di beberapa postingan Catur, dia juga bikin kuartet toh. Bikin grup pakai baju kaos putih-putih itu. Oh. Tinta tahu goreng. Tinta Tinta tahu goreng. Iya, aku tinta tahu goreng. Kayaknya Mas Mameng lebih tahu deh. Enggak. Itu grup apa sih, Mas? Aku ya singer. Oh, singer toh. Apa? Drummer. Kantor ya. Lama nggak komunikasi. Oh, kan biasanya Makarena ning Sindang. Lambreta udah enggak. Oh, Lambreta sudah tinta ya. Lambreta udah tinta. Biasanya Akikas sekarang ya gini-gini aja. Oh gitu. Nah, mereka di nggak Betawi pernah ya aku. Makarena, Sindang. Enggak, Makarena. Tinta Makarena. Oh gitu. Mungkin lagi rekaman. Show. Atau mungkin ada program baru. Betul. Ya. Terus Jarum bentul ketika Trio Kebo dekat dengan Papa Didi Kempot, mendengar kabar beliau tidak ada. Kaget Mas, kan sebenarnya sebelum meninggal itu tuh 2 hari sebelumnya tuh ngegrup kita mau bikin video klip untuk lagu Mak Bedunduk itu loh Mas, yang buat Corona itu loh. Trio Kebo mau syuting sama Papa di kolam renang belakang Manahan. Itu 2 hari sebelumnya itu kita ngegrup di situ Mas. Terus nanti konsepnya adalah lagu yang itu versinya yang cewek-cewek yang kayak Bundayan, terus ada Buka Polres dan sebagainya, itu lagunya Papa itu mau dibikin video klip. Nanti Trio Kebo ikut ya. Nanti pas Mak Bedunduk gitu kita keluar dari kolam renang gitu pakai gelungan-gelungan gitu. Itu konsep sudah ada. Konsep sudah ada 2 hari sebelumnya itu sudah, karena kan yang lagu yang single kedua itu sudah selesai Mas. Itu pun juga kan kita juga waktunya juga udah ayo ndang rekaman dan bikin video klip iki nggo sangu kowe gitu. Itu kata-katanya itu nggo sangu kalian. Tapi gitu. Dari Gopinda sendiri nggak ada firasat gitu. Nggak ada Mas. Wong kita bikin video klip di salah satu hotel itu sama Bunda, sama Rima, sama tim, sama kru semuanya itu juga nggak ada firasat apa-apa. Kita masih dikontrol. Piye gawe video klip wis ramung durung dan sebagainya. Gitu. Jadi memang benar-benar kaget. Kaget, akhirnya mendapatkan informasi pertama dari siapa? Dari adikku. Itu kan pagi banget ya Mas ya. Aku pagi banget tuh adikku telepon, "Mas, kok kanca-kancaku di rumah sakit statusnya kok Papa Didi Kempot meninggal." Serius? Aku telepon lah. Aku lihat story-nya. Bunda kan belum bikin story. Aku lihat siapa ya? Tak lihat Dina. Oh iya. Bu Dina. Dina. Mesti ini sama Dina. Aku telepon Dina. Nggak diangkat toh. Aku WhatsApp. "Nih bener toh Papa Didi Kempot meninggal." "Iya, aku lagi di rumah sakit." Langsung kaget aku waktu itu. Ya udah langsung kemana? Itu pun juga aku ngabari Via waktu itu kan Via di Jakarta ada program Mas. Dia bilang, "Duh, aku nggak bisa balik ke Solo waktu itu kan emang lagi PSBB, PSBB nggak bisa." Akhirnya selama proses Papa dibawa ke rumah Solo, ya cuman itu via video call aku. Jadi lihat prosesnya seperti apa.
kita memang benar-benar kehilangan semua banget, ya. kaget gitu loh Mas. Maksudnya video klip yang Trio Kebo juga belum jadi, baru diproses editing kan waktu itu. Tapi sepeninggal beliau Trio Kebo bagaimana ini ke depannya? Apakah ya wes lah karena papa nggak ada ya udah cukup atau tetap akan diteruskan? Kalau kemarin-kemarin kita masih sama Bundayan ya, masih salam satu manajemennya Bundayan, Dika manajemen. Ya udah, kalau ada acara sama Bundayan, kalau kita bisa dan acaranya pas, pasti kita diboyong sama Bundayan. Gitu Mas. Kemarin juga Tapi yang satu kan bikin sendiri. Yang mana? Yang itu kayaknya masih abu-abu ya. Oh. Gosok dong. Belum di launching. Saya juga penasaran. Sungguh mati aku jadi penasaran sampai mati. Oke, Gopinda ada yang disampaikan untuk dulur-dulur yang setia dengan Posyandu. Pokoknya aku tuh sering nonton, Mas, dari mulai bintang tamunya siapa gitu. Jadi kemarin sampai bilang mama, Mas aku mau dah gitu kan, aku pengen gitu. Aku pengen jawe dirimu ki sungkan takut. Sama banget sih. Perasaan ki mbiyen yo babat alas bareng loh di TV itu loh, MC nang Karanganyar jaket kembaran. MC di mall kita pakai lurik bertiga sama Stella ingat. Iya, betul. Ya, cuma dulu tuh kita gampangan atau enggak ada yang lain sih, Mas? Ya karena kita ya viral. Oh gitu ya. Di eranya. Oh di eranya kita viral. Ibaratnya aku itu Dori, kamu Nela. Aku Nela siapa? Nelangsa. Nelangsa. Aduh, makasih dulur-dulur yang sudah setia dengan Posyandu. Sukses buat Posyandu, sukses buat Mas Mamang. Pokoknya pesan saya buat teman-teman semuanya, kalau kita sudah punya pekerjaan, sebisa mungkin kita harus tanggung jawab dan bikin pekerjaan itu sesuai dengan hati kita, Mas. Untuk pertemanan bagaimana? Untuk pertemanan ya, kalau aku sih prinsipnya kita baik sama semua orang sih, Mas. Kalau orang itu membalas dengan yang tidak baik, ya nanti akan ada balasan, entah bukan dari aku tapi dengan yang lainnya. Gitu. Setelah Gopinda terlepas dari TV itu, apakah Gopinda akan open BO? Oh, aku akan openan. Tapi kita nggak tahu juga sih Mas, karena kita kan kemarin ngambang. Oh iya. Jelasnya kayak gimana kan kita nggak tahu. Nggak ada sponsor. Hah? Nggak ada sponsor. Oh, masih ada tuh? Nggak tahu. Oke, matur nuwun waktunya. Sama-sama, Mas. Jadi tunggu lagi dan kanca-kanca apabila menginginkan Gopinda untuk ngobrol lagi. Karena obrolan kali ini paling renyah, bisa komen-komen untuk Gopinda. Dan untuk sponsor silahkan masuk. Karena nanti kalau untuk episode kali ini cetar, hostnya berdua terus. Oh gitu ya Mas ya? Ya nenek bayarannya. Mantar dun, ada kurangnya mohon maaf. Salam Posyandu. Terima kasih.